Yang kedua, banyak stres yang dapat memberikan kerugian pada individu dan organisasi mereka. Individu dapat merasakan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Kinerja atau hubungan antar pribadi mereka memburuk. Untuk mencegah stres berlebihan, berikut ada pedoman untuk manajemen stres yang efektif. Pertama, pantau level stres Anda dan pengikut Anda. Salah satu langkah paling penting dalam mengelola stres adalah dengan memantau stres Anda dan pengikut Anda. Walaupun hal ini terlihat mudah, fakta paradoksial tentang stres adalah hal ini seringkali menyebabkan kerugian yang tidak disadari. Seseorang yang mengalami stres yang berlebihan dapat menyimpan berbagai macam gejala yang terlihat oleh orang lain tapi tidak olehnya. Lalu ada identifikasi penyebab stres. Memantau tingkat stres Anda akan mengurangi kesempatan stres berkembang ke tingkat yang tidak sehat sebelum Anda berbuat sesuatu. Tetapi memantau saja tidak cukup. Pemimpin juga perlu mengidentifikasi penyebab stres. Lalu selanjutnya ada perhatikan gaya hidup sehat. Memperhatikan gaya hidup sehat merupakan salah satu cara terbaik untuk meminimalkan stres. Tidak ada yang dapat menggantikan nutrisi yang seimbang dengan olahraga rutin, tidur yang cukup, dan yang lain-lain. Belajarlah untuk rileks. Percaya atau tidak, beberapa orang mengetahui cara untuk rileks. Walaupun latihan fisik merupakan teknik relaksasi yang baik. Kadang Anda perlu merasa rileks, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berolahraga. Lalu ada bangun hubungan yang suportif. Penangkal lain yang ampuh terhadap stres adalah memiliki hubungan yang dekat dan suportif dengan orang lain. Orang-orang yang memiliki ikatan yang dekat dengan orang lain melalui pernikahan, jemaat gereja, atau grup lainnya cenderung lebih sehat daripada mereka yang memiliki ikatan sosial yang lebih lemah. Yang ketiga, ada mengidentifikasi persoalan atau peluang untuk perbaikan. Langkah-langkah pertama dalam memecahkan masalah adalah dengan menyatakan masalah tersebut, sehingga setiap orang yang terlibat untuk berbuat solusi mendapatkan informasi dan pemahaman serta pengertian yang sama tentang tugasnya. Hal ini merupakan langkah-langkah yang penting dalam mencegah masalah yang akan memakan waktu serta mungkin membutuhkan diskusi kelompok. Alasan diperlukannya meluangkan waktu untuk mendefinisikan masalah dengan dalam kasus pelajar. Kemampuan belajarnya yang buruk adalah gejala dari penyebab lain. Partisipasi warga pada komite penasihat adalah masalah, bukan masalah itu tindakan mengkambing hitamkan atau menyalahi kelompok atas sesuatu yang sudah dilakukan. Lalu ada menganalisis penyebab masalah. Ketika masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebabnya. Analisis penyebab masalah seharusnya mendahului pencarian solusi. Dua alat yang sangat membantu untuk mengidentifikasi elemen kunci yang mempengaruhi situasi masalah adalah diagram sebab dan akibat, atau juga dikenal dengan diagram fishbone. Ketika bentuknya atau diagram Ishikawa sama dengan nama orang yang mengembangkan diagram tersebut, dan analisis medan kekuatan diagram sebab dan akibat menggunakan pendekatan grafis untuk menggambarkan secara sistematis akar suatu masalah. Lalu selanjutnya ada mengembangkan solusi alternatif. Sebuah prosedur yang disebut teknik kelompok nominal atau nominal group teknik atau NGT merupakan cara yang baik untuk menghasilkan ide-ide yang berkaitan dengan suatu masalah. Prosedur ini serupa dengan brainstorming, yaitu dalam hal ini merupakan kegiatan dalam kelompok yang dilakukan untuk menghasilkan ide
Dengan NGT, anggota kelompok menuliskan ide-ide di secari kertas. Lalu ada menyeleksi dan melaksanakan solusi terbaik. Solusi pertama yang diperkirakan seseorang belum tentu solusi yang terbaik. Bahkan jika semua orang yang terlibat menganggap hal ini dapat diterima. Lalu ada menaksir dampak dari solusi. Ketika boleh berasumsi, langkah-langkah sebelumnya akan menjamin tindakan yang dilaksanakan dapat memecahkan masalah. Dampak solusi harus terus dinilai sebaiknya dengan kriteria keberhasilan yang terukur, sehingga semua pihak yang terlibat dapat menyepakatinya. Yang keempat ada melihat sudut pandang baru. Pemimpin dapat melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kreativitas mereka dan pengikut mereka. Beberapa faktor yang memfasilitasi telah dibahas dan termasuk memastikan cukupnya tingkat keahlian teknis, menunda dan meminimalkan evaluasi atau penilaian solusi. Fokus pada motivasi intrinsik tugas, menghapuskan kendala yang tidak perlu pada pengikut, serta lebih memberikan keleluasaan pada pengikut dalam membuat keputusan. Lalu selanjutnya ada menggunakan kekuasaan secara konstruktif. Selain membuat pengikut melihat masalah dari berbagai perspektif, seorang pemimpin juga dapat menggunakan kekuatan konstruksinya untuk meningkatkan kreativitasnya. Sebagaimana telah dikemukakan, kelompok dapat menghambat pemikiran kreatif dengan menjadi terlalu kritis atau dengan menghakimi selama tahap pembentukan solusi. Lalu selanjutnya ada membentuk kelompok pemecah masalah yang beragam. Pemimpin dapat meningkatkan kreativitasnya dengan membentuk kelompok pemecah masalah yang beragam. Anggota kelompok dengan pengalaman, nilai, dan referensi yang sama atau lebih kecil kemungkinannya membuat solusi yang bervariasi dan lebih cenderung setuju pada sesuatu solusi secara dini dibandingkan dengan kelompok yang beragam. Dengan demikian memilih orang-orang untuk kelompok atau suatu komite dengan berbagai pengalaman, nilai, dan preferensi seharusnya meningkatkan kreativitas kelompok.